Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Oktaviani dengan NIM D222020031119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Yang pertama, letak anatomis dan fisiologis secara umumnya, yaitu ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di dalam otak dan bekerja sebagai jam biologis tubuh. Fungsinya untuk mensekresikan hormon melatonin, hormon yang salah satunya mengatur siklus tidur dan bangun. Untuk yang kedua, ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Fungsinya yaitu setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Yang selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau kondok terletak di bawah leher dekat jakun. Untuk fungsinya yaitu mengatur metabolisme dan memproduksi hormon tiroksin, yaitu dalam fungsinya itu memerlukan yodium. Untuk selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Untuk fungsinya yaitu bertugas memobilisasi kalsium atau zat kapur dari tulang ke darah sebagai pengatur konsentrasi kalsium serum pada tulang dan ginjal. Yang selanjutnya yaitu kelenjar pankreas atau pulau Langerhans yang terletak di dekat lambung. Untuk fungsinya yaitu untuk kelenjar pankreas itu mensekresi 4 hormon yaitu insulin dan glukagon yang mempunyai fungsi penting dalam pengaturan metabolisme antara karbohidrat, protein dan lemak. Dan selanjutnya somatostatin yang berperan dalam pengaturan sekresi sel-sel pulau Langerhans. Dan yang terakhir hormon polipeptida pankreas. Selanjutnya kelenjar gonad. Untuk kelenjar gonad untuk pria terdapat di testis dan untuk wanita terdapat di ovarium. Untuk fungsinya yaitu yang pertama untuk pembentukan sel benih atau gametogenesis. Yang kedua, sekresi hormon seks steroid. Untuk androgen itu fungsinya menyebabkan maskulinasi pada pria dan estrogen yang fungsinya untuk menyebabkan femininasi pada wanita. Yang selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdapat di atas organ ginjal dan berbentuk menyerupai topi. Untuk fungsinya, itu terdapat 2 organ endokrin dalam kelenjar adrenal. Yang satu mengelilingi yang lain. Untuk yang sebelah dalam, itu ada medula adrenal yang berfungsi untuk mensekresi katelokamin, epinefrin, dan norepinefrin. Untuk yang luar, yaitu ada korteks adrenal yang berfungsi untuk mensekresi hormon-hormon steroid. Untuk hormon steroidnya itu ada glukokortikoid, mineral kortikoid, dan hormon-hormon seks. Yaitu ada androgen, estrogen, dan progestin. Yang selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus terdapat di daerah dada. Ya, fungsinya untuk memproduksi hormon timopoietin dan timulin. Yang kedua hormon ini itu berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang
kedua, ada hormon timosin yang berperan untuk menguatkan respon imun serta merangsang hormon dari kelenjar hipofisis seperti hormon pertumbuhan. Yang ketiga ada hormon timik, yaitu perannya sama mirip dengan hormon timosin, serta terlibat dalam peningkatan respons imun terhadap virus. Untuk soal kedua, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin, kelenjar pankreas. Di dalam kelenjar pankreas ada dua hormon, yaitu hormon glukagon dan hormon insulin. Jadi, di sini apabila gula darah yang ada di dalam darah itu tiba-tiba menjadi rendah atau terjadi darah rendah, maka tubuh akan memberikan sinyal ke pankreas, yaitu di sel alfa, untuk melepaskan glukagon ke dalam darah. Lalu, pada saat melepaskan hormon glukagon, itu terjadi proses gluconeogenesis atau mengkonversi sisa asam amino, asam laktat, dan lemak darah menjadi gula darah atau glikogen. Dan ada proses lipolisis, yaitu cadangan glukagon mulai mengalami pemecahan lemak dengan bantuan hormon adrenalin menjadi glukosa. Setelah itu, liver akan melepaskan glukosa ke peredaran darah, sehingga gula darah menjadi kembali normal. Karena ketika gula darah sedang rendah dan liver itu memecah glukosa, memecah gula, maka gula itu akan disebarkan lagi di peredaran darah. Itu yang menyebabkan gula darah kembali menjadi normal. Yang kedua ada hormon insulin. Jika gula darah sudah kembali normal, maka saat kita mengkonsumsi makanan yang mengakibatkan gula darah menjadi tinggi, maka akan memicu hormon insulin di dalam sel beta pankreas. Pankreas akan melepaskan hormon insulin ke dalam darah supaya gula darah memiliki akses untuk masuk ke dalam sel darah. Pada saat melepaskan hormon insulin, itu terjadi proses yang dinamakan lipogenesis atau penyimpanan lemak di dalam liver, dan glikogenesis atau penyimpanan glukosa di dalam otot dan liver. Itu terjadi saat kita mengkonsumsi lemak, karbohidrat, dan kelebihan glukosa yang mengakibatkan glukosa akan dikonversi menjadi lemak. Hal itu mengakibatkan gula darah menjadi kembali normal. Jadi kesimpulannya, ketika gula darah naik, hormon insulin akan dikeluarkan dari pankreas dan menyimpan gula dan lemak di dalam liver agar peredaran darah menjadi lancar. Karena itu, kelebihan memproduksi hormon insulin akan menyebabkan tubuh memiliki banyak glukosa yang akan disimpan di dalam liver dan otot.
Dan semakin banyak serat yang dikonsumsi, maka semakin sedikit insulin yang akan dikeluarkan oleh pankreas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.